Halo Sobat Lapita, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Lapita News Sepekan. Sebelumnya, kami segenap keluarga besar Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas terjadinya musibah kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Ya, sahabat Lapita, berita menarik dan teraktual terjadi dalam sepekan terakhir. Di antaranya, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta kembali lagi nih panen lele sebanyak 38 kilo hingga pelaksanaan fogging di area lapas untuk mencegah terjangkitnya demam berdarah. Berikut kami rangkum dalam Lapita News Sepekan. Dalam minggu ini, Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta gencar menyelenggarakan kegiatan in-house training kepada petugas. Pada Selasa kemarin, in-house training bertemakan penguatan PP nomor 53 tahun 2010 dan Permenkumham nomor 23 tahun 2015 tentang hukuman disiplin pegawai kembali disosialisasikan. Dalam materi ini, terdapat pembahasan mengenai definisi disiplin pegawai, kewajiban dan larangan pegawai, jenis hukuman disiplin, serta pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Jika dikaitkan dengan pembangunan zona integritas, maka kedisiplinan pegawai ini berkaitan dengan 3 pokja, yaitu manajemen perubahan, penataan sistem SDM, dan juga penguatan pengawasan. Unit Bimbingan Kerja di Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta memaksimalkan budidaya ikan lele pada masa pandemi COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan berhasil dipanennya 38 kilo ikan lele yang sudah dibudidaya oleh warga binaan sejak 2 bulan yang lalu. Ikan lele yang dipanen kemudian dijual kepada petugas dan diolah kembali menjadi makanan yang matang. Hasil penjualan ikan lele tersebut nantinya digunakan untuk membeli kembali benih ikan. Kepala Lapas, Herlin Chandrawati, berharap budidaya ini bisa berkembang lebih besar hingga penjualan bisa meningkat dan menjadikan Lapas Perempuan Jakarta sebagai lapas industri. Tim Pembangunan Zona Integritas Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta kembali menciptakan sebuah inovasi, yaitu BISIK atau berbagi informasi seputar indisipliner petugas kepada pengawas. Inovasi yang diusung oleh Pokja Pengawasan ini merupakan platform yang digunakan untuk menyampaikan pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh petugas. Ketua Pokja Pengawasan, AANA, ini mengungkapkan inovasi ini sebagai pendukung internalisasi penerapan whistleblowing system di Lapas Perempuan Jakarta dalam mendukung wilayah birokrasi bersih melayani. Sejumlah warga binaan pemasyarakatan menerima hadiah setelah sebelumnya memenangkan perlombaan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan pada Agustus yang lalu. Hadiah ini diberikan sebagai wujud apresiasi Kepala Lapas kepada warga binaan yang telah berpartisipasi dalam Hari Kemerdekaan. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta mengikuti kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang diselenggarakan secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Rabu kemarin. Terdapat 4 tahapan dalam pengendalian gratifikasi, yaitu komitmen dari pimpinan, penyusunan aturan pengendalian gratifikasi, pembentukan unit pengendalian gratifikasi atau UPG, serta monitoring dan evaluasi. Setelah sebelumnya sukses memberikan pelatihan dan in-house training, kini Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta mulai membenahi diri dengan meningkatkan iman dan takwa dalam diri petugas melalui kegiatan Bina Mental. Kegiatan yang berlangsung di aula ini bekerja sama dengan PT HAS Environmental dalam memberikan motivasi kepada petugas tentang pentingnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepala Lapas mengatakan bahwa pembinaan mental ini sangat diperlukan mengingat tugas dan tanggung jawab sebagai seorang aparatur sipil negara. Baginya, dengan bekal iman yang kuat maka akan bisa menjaga integritas dalam bekerja. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Marcelina, menyambangi Lapas Perempuan Kelas 2A Jakarta untuk melakukan pengecekan terhadap ketersediaan alat pemadam api atau APAR, penataan kabel dan instalasi listrik, serta memastikan kesesuaian jumlah warga binaan. Marcelina mengatakan, kegiatan ini akan dilakukan secara berkala terhadap barang yang ada di area ini guna meminimalisir kemungkinan terjadinya kebakaran. Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta mengambil langkah awal dalam rangka mencegah terjadinya demam berdarah. Salah satunya melalui kegiatan pengasapan atau fogging yang bekerja sama dengan Puskesmas Durensawit pada Jumat kemarin. Fogging dilakukan di seluruh area di dalam lapas, mulai dari blok hunian,
area perkantoran hingga area luar lapas. Kepala lapas mengatakan, selain melakukan fogging, ia juga membekali warga binaan mengenai 4M yang dinilai efektif dalam mencegah demam berdarah. Itulah tadi rangkuman berita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Untuk tetap update berita seputar Lapas Perempuan Kelas 2 Jakarta, tetap saksikan kami di Lapitan News Sepekan yang tayang setiap hari Minggu. Jangan lupa tetap laksanakan prokes 6M 3T. Saya Zerlin, selamat akhir pekan, sampai jumpa.